Mari kita mulai pengerjaan untuk penyelesaian kasus dengan menggunakan rumus ke-7. Ini datanya dan ini rumusnya. Kalau kita lihat rumusnya yang kode 7 ini, kalau tadi saya istilahkan sebagai selisih dari data dengan rata-ratanya kemudian dikuadratkan, berarti kita yang pertama butuh nilai X bar. Karena datanya sudah dikelompokkan, maka X barnya dapat kita cari dengan rumus sigma FI XI dibagi sigma FI. Kalau datanya dalam bentuk bukan distribusi frekuensi atau hanya sebatas mengumpulkan nilai-nilai yang sama saja, maka kita dapat langsung menghitungnya. Ada XI-nya berapa, ada FI-nya berapa. Tapi karena sekarang sudah dalam tabel distribusi frekuensi, berarti kita akan mencari dulu nilai XI. Oke, kita balik lagi ya. Jadi FI itu apa? FI itu ada frekuensi data kelas interval ke I. Ini sudah ada datanya. Jadi dari rumus ini yang belum ada adalah XI. XI itu apa? XI ini adalah titik tengah kelas interval ke I. Dalam bahasan tentang tabel distribusi frekuensi dijelaskan bahwa titik tengah itu adalah ujung bawah ditambah ujung atas per 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari rumus ini berarti kita sudah punya nilai N. N-nya ini. Nah, berarti kita nanti akan mencari apa dulu? Akan mencari rata-rata dulu. Ingat, rumusnya adalah FI/XI. Berarti nanti kita butuh nilai FI/XI. Nah, kita juga sebelum menghitung nilai FI/XI, berarti kita harus mencari XI dulu. Jadi, XI itu adalah titik tengah kelas yang rumusnya seperti sudah diuraikan tadi. Jadi, kalau kita mau mencari titik tengah kelas pertama, berarti ujung bawahnya 6, ujung atasnya 10. Maka, titik tengah untuk kelas pertama adalah 6 ditambah 10 per 2. Sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Berarti di sini kita tulis 8. Setelah kita peroleh titik tengah untuk kelas interval pertama adalah 8, maka untuk titik tengah kedua berarti caranya sama. 11 ditambah 15 dibagi 2, berarti 11 ditambah 16 sama dengan 26 dibagi 2 menjadi 13. Jadi, titik tengah untuk kelas interval kedua adalah 13. Dengan cara yang sama, untuk kelas interval ketiga 18, keempat 23, dan kelima adalah 28. Setelah nilai XI-nya diperoleh semua, kemudian kita dapat menghitung nilai FI/XI, yaitu FI-nya 2, XI-nya 8, berarti ini 16. FI-nya 10, XI-nya 13, berarti 130. Yang ketiga 360, yang keempat 253, yang kelima 196. Kalau kita jumlahkan, ini berarti seluruhnya adalah 955. Setelah kita peroleh jumlah atau sigma FI/XI-nya 955, maka kemudian kita bisa menghitung rata-rata nilai dari data yang dimiliki ini, yaitu 955 dari sigma FI/XI-nya dan 50 dari sigma FI atau sama dengan N keseluruhan. Jadi diperoleh hasilnya adalah 19,10. Setelah diperoleh nilai rata-rata 19,10, kemudian kita dapat lanjutkan perhitungannya. Apa yang kita perlukan sekarang? Yang kita perlukan sekarang adalah nilai XI min X barnya. Jadi kalau XI min X bar berarti XI yang kelas pertama ini 8, dan kita lihat X barnya berapa? X barnya adalah 19,10. Maka kalau kita kurangkan 8 dikurangi 19,10, maka hasilnya adalah minus 11,10. Yang kedua, kalau kita kurangkan 13 minus 19,10, hasilnya adalah minus 6,10. Yang ketiga, 18 dikurangi 19,10, hasilnya adalah minus 1,10.
lalu yang kelas keempat adalah hasilnya 3,90 karena dia sudah lebih besar dari rata-rata, jadi hasilnya positif. Dan terakhir adalah 8,90. Nah, kalau ini sudah ada, karena yang kita perlukan adalah selisih kuadrat. Jadi XI min X bar dikuadratkan, berarti hasil perhitungan kita tadi, XI min X bar kita kuadratkan. Maka diperoleh hasilnya minus 11,10 kalau dikuadratkan adalah 123,21. Minus 6,10 kalau kita kuadratkan menjadi 37,21, dan seterusnya pada kelas terakhir diperoleh 79,21. Nah, yang disigmakan adalah FI kali XI min X bar dikuadratkan. Berarti sekarang kita tinggal kalikan frekuensi ini dengan nilai XI min X bar dikuadratkan. Untuk kelas pertama, maka diperoleh 2 kali 123,21 adalah 246,42. Kelas kedua, 10 kali 37,21 berarti 372,10. Kelas ketiga diperoleh 24,20. Kelas keempat diperoleh 167,31, dan kelas terakhir diperoleh 554,47. Kalau kita jumlahkan FI kali XI min X bar dikuadratkan untuk kelima kelas ini, hasil akhirnya adalah 1364,20. Hasil ini kita masukkan ke rumus ini, jadi 1364,50 dibagi 50 min 1 ya, karena di bawahnya adalah N min 1. Berarti ini adalah 1364,50 dibagi 49 atau sama dengan 27,8469 dan seterusnya. Karena ini tidak habis pembagiannya, maka diperoleh S kuadrat mendekati 27,8469. Setelah diperoleh nilai S kuadrat adalah 27,8469, maka untuk menentukan nilai simpangan bakunya berarti kita tinggal akarkan S kuadrat tersebut, karena simpangan baku kita simbolkan sebagai S. Berarti S sama dengan akar dari 27,8469 atau sama dengan 5,277016. Kalau kita buat pembulatan 4 angka di belakang koma, berarti simpangan bakunya sekitar 5,2770. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dengan rumus untuk selisih data ini kita peroleh bahwa variansnya adalah sekitar 27,8469 dan simpangan bakunya adalah 5,2770.